Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Hari ini kita belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo anak-anak ibu, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anak, hari ini kita belajar yaitu tema B sub 3 pembelajaran 2. Nah, di mana di buku tema ini pembelajaran 2 yaitu halaman 72 itu bercerita tentang tugas anggota keluarga. Nah, apa-apa saja tugas anggota keluarga dan siapa saja yang termasuk ke anggota keluarga? Yang pertama adalah ayah. Tugas ayah apa? Tugas ayah adalah mencari nafkah. Nah, yang kedua itu ada ibu. Apa tugas ibu? Yang adalah itu mengurus rumah tangga. Jadi tugas seorang ibu adalah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kemudian yang ketiga, tugas utama anak. Tugas utama anak adalah yaitu belajar dengan tekun. Tetapi namun ada tugas tambahan, yaitu adalah membersihkan dan merapikan rumah. Ya, itu anak-anak tugas tambahannya. Dan membantu ayah, membantu ibu. Contohnya ibu memasak, anak-anak bisa membantu ibu memasak. Nah, jadi itulah tentang tugas anggota keluarga. Kemudian kita lanjut ke B. B itu cara melakukan wawancara. Nah, di sini cara melakukan wawancara, anak-anak ibu sekalian, itu kita harus tahu dulu apa pengertian wawancara. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Nah, itu kita harus tahu dulu apa itu wawancara, ya. Nah, contoh wawancara yaitu wawancara sederhana ataupun secara spontan. Pernah anak-anak mendengarkan, melihat di jalan itu ada ramai-ramai. Nah, kalau kita lihat ada di jalan itu ramai-ramai, ternyata ada kecelakaan. Maka kita harus bertanya. Yang pertama kita tanyakan, apa di situ ramai-ramai? Ada apa di situ ramai-ramai? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang kecelakaan? Tentu kita bertanya, siapa itu kecelakaan? Kemudian yang ketiga kita tanyakan, di mana terjadi kecelakaan? Jadi kita ada pertanyaan yang muncul. Kemudian yang keempat, mengapa bisa terjadi? Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana kondisi korban yang kecelakaan? Nah, itu adalah suatu wawancara, tapi secara sederhana ataupun secara spontan. Nah, di dalam belajar kita itu ada wawancara. Kita bagaimana caranya kita membuat wawancara yang terencana dan beberapa syarat membuat wawancara itu ada syarat-syarat tertentu yang kita harus lakukan. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah tentukan temanya dulu. Jadi ada tema yang akan dibahas di dalam membuat wawancara itu. Kemudian siapa yang akan diwawancarai? Itu syarat yang kedua. Siapa yang akan diwawancarai? Nah, syarat yang ketiga, berapa lama
wawancaranya, beberapa lama kita mewawancarai orang tersebut. Nah, yang keempat, membuat pertanyaan yang akan kita tanyakan. Membuat pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi di dalam membuat suatu pedoman wawancara itu ada 4 syarat. Yang pertama tadi adalah tema. Yang kedua, siapa yang akan kita wawancarai. Yang ketiga, berapa lama kita akan mewawancarainya. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, seperti itu anak-anak kalau kita membuat wawancara. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham ini tentang wawancara? Ya. Kalau sudah, kita lihat lagi nih. Membuat wawancara sesuai pada halaman 66 sampai 67. Jadi, pedomannya ada di situ. Jadi, kami harapkan kalau anak-anak sudah paham ini, kita akan membuat tugas wawancara. Namun berpedoman kepada itu halaman 66 dan 67, yaitu dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tetapi anak-anak, ini pedomannya di halaman 67 dengan 66 sampai dengan 67. Tetapi kita mengerjakan latihannya yaitu pada halaman 76. Nah, di situ nanti ada latihannya. Jadi anak-anak belajar membuat wawancara ini. Di situ ada di latihan 76. Kira-kira sampai di sini yang materi yang saya bisa sampaikan dengan Ustazah. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.